Salah satu bagian dari hidup beriman itu adalah hidup di dalam sukacita. Mengapa hidup dalam sukacita? Karena sukacita seringkali menggambarkan kemenangan, keberhasilan, dan juga sukacita seringkali digambarkan sebagai pengalaman akan Allah sendiri yang selalu hadir dan berpihak, menyertai berkarya di tengah-tengah himpunan umatnya. Maka kalau ada intensi, syukur, karena mengalami sungguh-sungguh penyertaan, kuasa, rahmat dari Allah. Dalam bacaan pertama, sudah terkasih, kita mendengarkan bagaimana Zakaria mengajak jemaat sebangsanya untuk membangkitkan kembali sukacita di dalam Allah. Sukacita yang harus dinyatakan juga di dalam saat-saat mungkin tampaknya hidup itu masih perlu banyak pemulihan, banyak perjuangan. Kalau kita bisa memulihkan keadaan, berjuang untuk membuat semuanya menjadi baik kembali dalam sukacita, dalam keyakinan bersama dengan Tuhan, niscaya perjuangan kita, usaha kita tidaklah sia-sia dan juga usaha dan perjuangan kita akan lebih ringan. Itulah yang juga diajak oleh Tuhan Yesus melalui Injil pada hari ini. Kita diajak untuk datang, untuk belajar dari Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus ingin bagi kita yang mengenal, percaya, dan menjadi murid-muridnya kegembiraan karena Allah itu senantiasa menjadi bagian dari milik kita, dari hidup kita. Ya tentu hidup orang beriman tidak selamanya mulus. Tidak semuanya juga dipenuhi dengan keberhasilan. Atau tidak jarang kita harus mengalami banyak penolakan dan kesulitan. Tapi di dalam semuanya itu kalau kita sungguh-sungguh yakin, sungguh percaya akan Allah sebagai Raja dalam hidup kita, sebagaimana dalam Mazmur tanggapan tadi, kita masih bisa melihat jejak kehadiran dan karya Allah. Kita bisa bersyukur kepada Allah. Yesus sendiri dalam Injil juga mengucapkan syukur kepada Allah Meskipun pewartaannya, karya pelayanannya ditolak oleh orang-orang cerdik dan pandai, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi justru malah diterima oleh orang-orang yang kecil. Orang-orang yang kecil, orang-orang yang menggantungkan kepada Tuhan, itu biasanya lebih mudah bersyukur. Untuk rezeki didik, syukur. Tambah gaji sedikit saja, puji syukur Tapi kalau orang-orang yang sudah biasa duitnya banyak gitu kalau tidak dapat banyak itu kadang-kadang mungkin bukan di sini tapi di sana mungkin sulit bersyukur Hari ini kita diajak untuk sungguh-sungguh berani dan bisa melihat Allah yang hadir dan terus berkarya bersama dengan umatnya, di tengah umatnya untuk membela mereka untuk mengembalikan sukacita untuk mengusir hal-hal yang membuat kita seringkali tidak bisa bersukacita sebagai orang beriman Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma juga mengingatkan yang membuat orang Kristiani sulit bergembira, sulit bersukacita itu karena hidupnya masih hidup menurut daging. Yang dipikir ke sukses, duit wakeh, urip enak Kalau yang dipikirkan itu terus memang
Sekarang-sekarang ini rasanya di mana itu semuanya ya. Ekonomi sulit, usaha juga harus mengalami banyak benturan. Mungkin ekonomi global dan nasional juga belum tentu. Dan itulah yang diberitakan ya. Kalau kita mengharapkan itu sebagai sumber sukacita kita ya jangan ya. Nanti kita akan diarahkan untuk menjadi manusia yang hanya menginginkan hal-hal yang serba kedagingan ya. Rasul Paulus mengingatkan ya, kita tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam diri kamu, dan kalau roh Allah tinggal di dalam diri kita, maka roh Allah itulah yang juga akan membangkitkan kita, menghidupkan tubuh kita, memberi kekuatan kepada kita. Tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Memang hidup Kristiani kita itu seringkali diwarnai oleh pengalaman kita di dalam menghidupi roh itu di dalam diri kita. Semakin roh berkarya di dalam diri kita, semakin kita semangat, semakin kita tidak takut, semakin kita lebih kreatif, semakin kita juga penuh sukacita, rajin. Anak-anak muda-mudi, mereka yang sedang belajar pasti mengalami ya. Kalau tidak mood itu belajar susah Romo ya. Ya bukan karena tidak mood ya, tapi karena kamu tidak hidup dalam roh ya. Kalau kamu hidup dalam roh, ya belajar itu ya menyenangkan. Ya. Kecil. Maka mari kita mohon dalam peran kasih ini, sudah terkasih dalam Tuhan, ya, supaya ajakan Tuhan Yesus, supaya kita datang kepadanya, supaya kita memperoleh kembali kelegaan, ya. Supaya kita juga memperoleh kembali sukacita ya, di dalam setiap perjuangan hidup kita. Itu menjadi warna di dalam hidup kita. Ya. Dalam liturgi gereja, ya, iman Kristiani selalu diwarnai juga dengan sukacita. Ya. Kalau tidak ada sukacita berarti tidak ada nyanyian. Ya. Nyanyian mengajak kita untuk mengalami sukacita bersama dengan Allah. Ya. Dan bersama saudara-saudari seiman yang berjuang untuk memperjuangkan iman, memperjuangkan karya Allah di dalamnya. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.